Nasihatin orang, katakanlah misalnya sedang kesurupan, kan mestinya disuwuk dulu, disuwuk baru ditutur, hei kamu kembali ke koridor undang-undang dasar. Bukannya begitu, ini pertanyaan saya. Karena kalau saya sering nonton jaranan-jaranan kayak donglet, entah, itu disuwuk dulu baru dinasihati. Yang dilakukan UGM, UI sama UI, dia nasihati tapi nggak menyuwak dulu. Menurut kalian mereka punya nalar nggak sih? Terlalu barat mungkin pikirnya perguruan tinggi kita, kurang ngerti udah lumping. Tolong ditanggapi. Jangan kepang itu performing arts, stage performing arts. Ya, itu art. Itu art. Tapi di dalam art itu ada spirituality. Ini satu wilayah yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang UI dan Gajah Mada. Orang UI dan Gajah Mada itu sedang menampilkan suatu political resistance caranya orang modern. Jadi mereka tahu saja, mereka boleh jadi mereka tahu tentang kuda lumping, mereka tahu tentang warok, suruh menggolo, tahu, tapi tidak bisa diakomodir di dalam new political resistance yang bisanya ditampilkan dalam bentuk suara-suara perlawanan, itu pernyataan politik. Kalau perlu disampaikan itu dalam dunia yang disebut on the move. Kalau itu mahasiswa tentu namanya students on the move. Itu di lapangan, itu sangat real itu instrumental, tapi boleh jadi dangkal dilihat dari segi spirituality. Tapi yang instrumental itu sudah cukup untuk dirinya sendiri, tidak perlu. Kecuali kalau mereka lupa dalam perlawanan itu tidak ada gagasan yang sifatnya subversif. Ini tadi kata yang saya lupa tadi itu, bahwa pendidikan mesti mengajarkan sesuatu, cara berpikir, cara bertindak yang subversif. Pendidikan harus mengajarkan watak rebellious. Kalau pendidikan intinya hanya mengajarkan orang untuk teplak-tepluk, manut, miturut, itu tidak punya dampak yang lebih luas. Kira-kira begitu Bung Tejo. Jadi yang Anda ceritakan itu dua dunia yang punya kekuatannya masing-masing, punya rumahnya masing-masing, dan celakanya kedua dunia itu tidak bisa dicampur, tidak bisa diakomodir dalam sebuah sistem. Ya, itu pikiran saya. Harus. Oke, saya menanggapi dari ini, mohon maaf, saya tidak setuju dengan penggambaran Mbah Tejo bahwa Pak Jokowi itu sedang kesurupan seperti pertunjukan daun lumping dan sebagainya dan membutuhkan suwuk. Saya sangat akrab dengan dunia suwuk juga, saya orang Jawa. Om saya juga galak, suwuk penyuwuk udah bagian dari kehidupan saya. Namun mengatakan Pak Jokowi kesurupan itu artinya Pak Jokowi unconsciously atau sedang tidak sadar melakukan apa yang sedang dilakukan. Padahal dalam apa yang saya lihat, Pak Jokowi dengan sadar melakukan langkah-langkah politiknya, menyusun strategi, berupaya untuk mencapai kepentingan dan tujuannya. So dia dengan consciously, dia dengan sadar, dia tidak sedang kesurupan. Maka suwuk bukan jawaban. Maka untuk menyadarkan harus dilakukan langkah-langkah yang memang sesuai. Misalnya, apakah perlu demonstrasi, apakah perlu unjuk rasa, apakah langkah-langkah dari universitas ini merupakan langkah yang jelas betul untuk menunjukkan bahwa Pak Jokowi sudah tidak dipercaya lagi. Pak Jokowi sudah bukan lagi presiden di hati rakyatnya, dan nanti kalau perlu dilanjutkan lagi dengan langkah-langkah sesuai koridor. Begitu Mbak Tejo.